Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Dahlia dengan NIM 060403200087. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian auditing, tujuan dari auditing, manfaat auditing, dan juga sasaran dari auditing. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas ke materinya. Pengertian dari auditing. Auditing adalah sebuah proses sistematis secara objektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Nah, dalam konteks pendidikan, audit terhadap lembaga pendidikan dilakukan pemerintah dengan melepas pengelolaan lembaga pendidikan yang oleh pemerintah dan diberikan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Audit menjadi bagian yang tak terpisahkan dari yang namanya kegiatan penjaminan mutu. Audit juga merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu. Tujuan dari auditing terbagi menjadi dua macam, yaitu tujuan auditing secara umum dan juga tujuan auditing dalam bidang pendidikan. Nah, tujuan auditing secara umum yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada kelengkapan atau completeness, yang kedua ada ketepatan atau accuracy, yang ketiga ada eksistensi, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada klasifikasi, yang keenam ada pisah batas, dan yang ketujuh ada pengungkapan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan auditing dalam bidang pendidikan. Menurut Institute of Internal Auditor, terdapat 5 tujuan audit. Yang pertama ada melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasikan, dan dilaporkan. Yang kedua ada menetapkan sistem yang telah didesain agar sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada melakukan tinjauan agar aset terjaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat ada mempelajari sumber daya madrasah atau lembaga untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada melakukan tinjauan atas operasional dan program lembaga untuk menetapkan apakah telah terlaksanakan sesuai dengan rencana dan apakah dapat terpenuhi tujuan-tujuannya. Terbagi menjadi 3 macam manfaat dari auditing, yaitu 1. Bagi pihak yang diaudit, yang kedua bagi anggota lain dalam dunia usaha, dan yang ketiga bagi pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Manfaat bagi pihak yang diaudit, yang pertama ada menambah kredibilitas laporan keuangan, yang kedua mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen pendidikan yang diaudit, dan yang ketiga ada memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya. Kemudian, bagi anggota lain dalam dunia usaha, yang pertama ada memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditur untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Yang kedua, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada lembaga untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan. Yang ketiga, ada memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. Kemudian, manfaat bagi pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Yang pertama, ada memberikan tambahan kepastian yang independen tentang kecermatan dan keandalan laporan keuangan. Dan yang kedua, ada memberikan dasar yang independen. Sasaran dari kegiatan auditing adalah kegiatan, aktivitas, program, atau bidang-bidang organisasi yang memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal efektivitas dan juga efisiensinya. Nah, sasaran auditing harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu kriteria, sebab, dan juga akibat. Nah, adapun juga sasaran auditing dalam bidang pendidikan adalah kegiatan penjaminan mutu tadi. Nah, kegiatan ini dilakukan agar kualitas pendidikan semakin baik dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan para stakeholder. Oke teman-teman, itulah apa
apa yang bisa saya paparkan kepada kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menjadikan sebuah pengajaran ilmu untuk kalian semua. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.